Asuhan keperawatan harga diri rendah situasional. Video ini akan menjelaskan tentang teori harga diri, self-esteem, dan asuhan keperawatan harga diri rendah situasional. Harga diri merupakan salah satu bagian dari kebutuhan manusia berdasarkan hierarki kebutuhan Maslow, yaitu esteem atau penghargaan. Harga diri merupakan salah satu komponen dari konsep diri. Komponen konsep diri terdiri dari 1. Citra tubuh, 2. Ideal diri, 3. Harga diri, 4. Peran diri, 5. Identitas diri. Terdapat 3 pilar dari harga diri. Pertama, rasa kontrol diri dan tanggung jawab. 2. Rasa memiliki dan menerima. 3. Rasa memiliki kompetensi. Harga diri rendah situasional merupakan evaluasi atau perasaan negatif terhadap diri sendiri atau kemampuan klien sebagai respons terhadap situasi yang baru saja terjadi. Penyebab harga diri rendah situasional: pertama, gangguan gambaran diri. 2. Gangguan fungsi. 3. Gangguan peran sosial. 4. Harapan diri tidak realistis. 5. Pemahaman terhadap situasi yang kurang. 6. Penyakit fisik. 7. Kegagalan. 8. Ketidakberdayaan. 9. Riwayat kehilangan. 10. Riwayat pengabaian. 11. Riwayat penolakan. Tanda dan gejala harga diri rendah situasional. Secara subjektif, klien menyatakan mudah menilai diri negatif, misalkan tidak berguna, tidak tertolong, tidak bisa apa-apa. Merasa malu atau bersalah, melebih-lebihkan penilaian negatif tentang diri sendiri, menolak penilaian positif tentang diri sendiri, merasa tidak dapat berkonsentrasi dengan baik. Secara objektif, dapat teramati, bicara pelan dan lirih, menolak berinteraksi dengan orang lain, berjalan menunduk, postur tubuh menunduk, kontak mata kurang, lesu dan tidak bergairah, pasif, tidak mampu membuat keputusan. Tindakan keperawatan yang dapat dilakukan yaitu 1. Identifikasi kemampuan dan aspek positif yang dimiliki, nilai kemampuan dan aspek positif yang dimiliki, pilih kemampuan positif yang bisa dilatih, serta latih kemampuan positif yang dimiliki untuk kemampuan pertama. Sedangkan untuk tindakan kedua dan seterusnya, yaitu latih kemampuan positif yang dimiliki untuk kemampuan kedua dan seterusnya. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Nurse Ayu, perawat yang berjaga pada shift ini. Sebelumnya saya bicara dengan Ibu siapa? Saya Ibu Vira. Baik Ibu Vira, apakah Ibu ada keluhan saat ini? Sekarang saya batuk-batuk, terus juga sering demam kalau malam. Badannya lemes, pucet. Saya juga nggak selera makan. Saya juga ngerasa bingung dengan kondisi saya saat ini. Baik, apa yang sudah Ibu lakukan untuk mengurangi gejala yang Ibu rasakan? Saya tidak ngapa-ngapain sih, Nurse. Hanya di tempat tidur saja. Oke, kalau gitu. Bagaimana kalau kita diskusi selama 15 menit tentang kondisi Ibu saat ini? Tempatnya di sini saja, boleh? Boleh, Nurse. Baik, apa yang menyebabkan Ibu merasa bingung? Saya merasa menjadi orang yang tidak berguna, Nurse, karena tidak bisa beraktivitas seperti biasa. Dan juga penyakit saya ini menular. Begitu. Saya mengerti perasaan Ibu. Lalu, apa Ibu rasakan saat Ibu merasa seperti itu? Rasanya malu banget, Nurse. Saya jadi tidak bersemangat untuk ngapa-ngapain. Lalu kapan saja perasaan seperti itu muncul, Bu?
Biasanya sih muncul kalau saya sedang sendirian, nurse. Jadinya saya teringat tentang penyakit saya ini. Baik, Ibu. Saya coba simpulkan bahwa saat ini perasaan yang Ibu rasakan disebabkan oleh penyakit yang sedang Ibu alami saat ini. Oh, begitu ya. Baik, Bu. Untuk mengurangi perasaan negatif yang Ibu alami saat ini adalah dengan menilai aspek positif yang masih Ibu miliki. Bagaimana kalau sekarang kita latihan tentang aspek positif dan kemampuan yang Ibu miliki selama ini? Boleh, nurse? Mari kita buat daftarnya ya, Bu. Menurut Ibu, aspek positif dalam diri Ibu apa saja? Kemampuan apa saja yang Ibu miliki selama ini, baik di rumah maupun di rumah sakit? Saya bisa bantu pekerjaan rumah. Saya juga suka menulis cerpen. Saya aktif di organisasi kampus. Saya juga bisa komputer. Saya juga bisa mengajar les, mengaji, menggambar, menulis postingan yang bermanfaat, dan melakukan aktivitas saya sendiri. Wah, bagus sekali, Bu. Ternyata ada banyak aspek dan kemampuan yang Ibu miliki selama ini. Coba, sekarang Ibu nilai dari 10 kemampuan ini, mana yang masih bisa dilakukan di rumah sakit ini? Mungkin saya masih bisa mengaji, menggambar, menulis postingan yang bermanfaat, dan melakukan aktivitas saya sendiri. Bagus, Ibu. Berarti masih ada 4 kemampuan yang bisa Ibu kerjakan di rumah sakit. Nah, sekarang coba dipilih kemampuan yang akan dikerjakan lebih dahulu. Membuat postingan yang bermanfaat di sosmed kali ya, nurse? Baik, Ibu memilih membuat postingan yang bermanfaat di sosmed untuk dikerjakan dan latih dahulu ya, Bu. Coba sekarang kita latihan kemampuan pertama yang Ibu pilih tadi, yaitu membuat postingan yang bermanfaat di sosial media. Iya, nurse. Kalau seperti ini, kata-katanya bagaimana? Kata kunci hidup agar bahagia: terima, jalani, dan syukuri. Wah, bagus sekali, Ibu. Sangat menginspirasi. Jadi, seperti itu, Bu, teknik untuk mengurangi perasaan malu dan tidak berguna yang Ibu rasakan. Tadi Ibu sudah sangat baik menggali kemampuan yang Ibu miliki. Terima kasih ya, nurse. Sama-sama, Ibu. Bagaimana, Bu, perasaannya setelah diskusi dan berlatih kali ini? Saya merasa lebih tenang, nurse. Baik. Lalu, apa saja yang sudah kita diskusikan hari ini? Hari ini kita sudah diskusi tentang hal-hal yang masih bisa saya lakukan dan hal positif yang masih saya miliki. Baik. Sekarang, kita masukkan ke jadwal aktivitas ya untuk dilatih secara rutin. Mau latihan berapa kali dalam sehari? Dan Ibu dapat melakukannya setiap kali Ibu merasa malu dan tidak berguna. Iya, nurse. Saya mau latihannya dilakukan sehari 2 kali ya, jam 10 pagi dan jam 4 sore. Baik, Bu. Besok pagi, saya akan kembali lagi menemui Ibu di ruangan ini untuk berdiskusi kembali terkait latihan yang sudah dilakukan. Bagaimana kalau besok kita bertemu jam 9? Boleh, nurse? Baik kalau begitu. Besok kita lanjutkan kembali ya diskusinya. Saya pamit dulu. Baik, terima kasih ya, nurse. Klien harga diri rendah situasional memerlukan asuhan keperawatan jiwa yang tepat, sehingga harga diri klien meningkat dan bisa hidup optimal di masyarakat. Demikian video pembelajaran keperawatan jiwa edisi harga diri rendah situasional. Selamat belajar!